Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya dari kelas 11 TI 1 ingin mempresentasikan tentang Arduino Nano. Nah, nanti kita akan membahas apa itu Arduino, spesifikasi, dan lain-lain. Kita lanjut ke presentasinya. Oke, saya tidak mau ribet-ribet ya teman-teman. Apa itu Arduino Nano? Nah, ini jawabannya. Arduino Nano adalah board microcontroller kecil berbasis chip Atmega 328. Itu adalah sebagai otak utama dari ESP ESP bukan ESP Arduino Nano-nya. Nah, itu adalah sebagai otak utamanya, memiliki fungsi sama dengan Arduino Uno, namun dengan ukuran jauh lebih kecil, sekitar 45 mm. Nah, yang ini ya teman-teman. Tetap kompatibel dengan Arduino IDE, bisa disambungkan ke Arduino IDE juga. Dapat diprogram menggunakan USB tipe B, bisa menggunakan USB tipe B atau tipe C, tergantung jenisnya. Seperti ini ya bang, tidak kelihatan, saya tidak punya kamera lagi soalnya ya. Lanjut, dirancang agar mudah untuk diprogram pada blackboard. Kita bisa memasang ke blackboard juga. Blackboardnya seperti ini. Nah, ini bisa kita tancapkan dan kita sambungkan ke LED, OLED, LCD atau servo ya kan. Servo juga bisa. Cocok untuk proyek portable atau embedded system. Nah, lanjut, kita membahas spesifikasi teknisnya saja. Arduino Nano menggunakan mikrokontroler Atmega, adalah 5 volt. Operasi tegangannya adalah 5 volt. Dapat menerima tegangan input melalui pin V antara 7 sampai 12 volt. Terdapat 14 pin input atau output digital yang mencakup 6 pin PWM serta 8 pin input analog. A0 atau analog 0 sampai dengan analog 7. Untuk analognya ada di sebelah sini. Nah, analognya, pin analog ini analog harus kita hubungkan ke ground. Jadi kita harus menyambungkan LED ke analog dan ground untuk menyalakan ya teman-teman, agar menyala. Kalau analog saja tidak akan menyala. Nah, groundnya ada di sini ya. Groundnya ada dua. Ini ada reset RTX 0, RX1, PE1. Nah, pad atau P0. Memori flashnya adalah sekitar 232 KB, 2 KB digunakan untuk bootloader, SRAM 2 KB dan EEPROM 1 KB. Clock speednya adalah 16 MHz. Board ini mendukung komunikasi UART, SPI, dan I2C port. Port USB yang digunakan adalah mini USB. Flashnya sangat kecil, yaitu ukuran 18. Fisiknya yang sangat kecil ya teman-teman. Fisiknya sangat kecil seperti ini ya. Ini sangat-sangat kecil. Ukurannya ya segini ya. Bisa kalian ukur. Kita lanjut.
struktur point out. Kita membahas pin-pinnya. Ini power pins. Nah, ini bisa ini kita bisa memasukkan inputan eksternal menggunakan tegangan sekitar 7-12 volt jika tidak menggunakan USB. Kalau kita menggunakan USB saja, maka tegangannya tetap akan 5 volt, keluarannya akan tetap 5 volt. Jadi kalau kita memasang, nah kita harus juga memasang resistor juga di setiap pinnya. Jika kalau kamu memakai LED ya, kita juga melihat voltase LED berapa juga. Nah, 5 volt output dari regulator. Nah, regulatornya tetap 5 volt. Jika dikasih input 7 volt sampai 12 volt, outputannya akan tetap 5 volt yang ada di sini. Akan tetap 5 volt. Ada 3,3 voltnya juga output dengan arus sekitar 50 mAh yang ada di sini. Mohon maaf. Nah, ini iya. Groundnya ada di sini. Ada reset juga. Set. Setiap pinnya memiliki kode digital yaitu 01 atau yang dianggap, kalau saya anggap adalah nyala atau tidak, atau low atau high. Setiap pinnya seperti itu. Digunakan input atau output digital. Pin D3, D5, D6, D7 ini adalah pin PWM atau pin digital. Pin digitalnya ada di sini. Pin analognya ada di sini. Nah, ada pin 2 sampai pin 13. Ini yang lain ada di sini. Pin 13 nya ada muncul sendiri ya teman-teman, LDR sama pin 12. Untuk analognya untuk membaca sinyal analog seperti dari sensor suhu atau cahaya. Resolusi pembacaan adalah 10 bit hingga 1023 bit. Mohon maaf saya agak tidak fit. UART D0, RX dan D1. TX untuk komunikasi serial. I2C 4, A4 atau analog 4, SDA dan analog 5, SCL untuk sensor seperti OLED dan RTC. Oke, kita lanjut ya teman-teman. SPI D atau D nya adalah digital, D10, D11, MOS, MOSI, D12, MOSO, MISO, sorry, D13 atau SCK. Nah, ini modul seperti SD card. Nanti kita akan praktek kecil menggunakan 3 LED, menggunakan waktu ya. Simulasinya kita menggunakan waktu saja. Kita lanjut. Kita membahas ke tetap materi dulu, nanti kita coba di waktu. Point pin power
ini sudah ya tadi. Nah, kalian baca yang ini aja. Saya akan membaca ini. Digital pin D0 D13 bisa diatur sebagai input atau analog fungsi pin mode. Nah, ada di codingannya yaitu pin mode. Nanti kita jelaskan di prakteknya atau simulasi. Nah, gunakan digital read untuk output high atau low. Kita harus menyebutkan salah satu ini, high atau low. Seperti saya katakan tadi, high adalah sebagai menyalakan lampu, ibarat saja ya, menyalakan lampu, dan low ini adalah mematikan lampu. Gunakan digital read untuk membaca status input PW. Status input pin digital 3 sampai digital 10 dan digital 11 didukung sinyal PWM menggunakan analog write. Analog pins digunakan untuk membaca sensor analog. Fungsi analog write adalah akan mengembalikan nilai 0 hingga 1023, 0 sampai 5 volt. Pin komunikasi UART D1 digunakan untuk komunikasi serial, misalnya dengan komputer atau modul Bluetooth. Oh ya, kita bisa menyambungkan modul Bluetooth juga modul WiFi, UART. Nah, kita bisa menyambungkan ketiga itu dan lain-lain, masih banyak ya teman-teman. Kita bahas sedikit aja. Jadi udah ya, udah. Digunakan sebagai output digital. Dapat digunakan D3 dapat digunakan pin PWM misalnya untuk mengatur kecerahan LED. Kita bisa juga mengatur kecerahan LED menggunakan potensio dan Arduino dan LED. Nah, jangan lupa resistornya juga. Untuk saya tadi tidak menggunakan resistor, tapi tidak apa-apa, hanya simulasi saja. Tapi diusahakan saat percobaan langsung seperti ini menggunakan Arduino Nano. Nah, jika menggunakan LED, tolong gunakan resistor juga sebagai pengaman agar LED-nya tidak putus. Adalah analog input yang bisa digunakan, yang dihubungkan ke sensor suhu. Nah, 4 dan A5 adalah jalur komunikasi I2C, bisa untuk OLED display atau RTC. Nah, ini tadi sudah ya, sudah. Arduino Nano sebagai otak pengendali. Nah, ini contohnya. Saya lupa memberikan resistor, tapi tidak apa-apa, hanya simulasi. Tapi seperti kata saya tadi, tolong ditambahkan resistor sekitar berapa ohm gitu, 1K atau berapa gitu ya kan, 1K atau 220 biar aman. Misalnya ya teman-teman, ada 3 buah LED, misalnya merah, kuning, hijau. 3 buah resistor 220 ohm, 330 ohm. Untuk
membatasi arus ke LED di dunia nyata. Di Walkmi bisa dilewati, ya kan ya, bisa dilewati. Jadi saya tidak menggunakan resistor, tapi diusahakan ditambah resistor saat simulasi. Karena kenapa? Jika kalian sudah terbiasa di Walkmi dan di dunia nyata kalian langsung menancapkan LED ke Arduino Nano, pasti akan meletus, ibaratnya begitu. Intinya begitulah. Pahami aja. Ada kabel jumper juga. Oh iya, saya belum bahas kabel jumper ya. Kabel jumpernya seperti ini. Nah, kabel jumpernya seperti ini. Ada yang perempuan tuh perempuan, ada laki tuh laki. Nah, ada perempuan tuh laki-laki. Saya anggapnya begitu ya. Ini kan juga bisa ditanyakan ke sini. Nah, ditanyakan seperti ini. Yang belum tahu saja ya teman-teman. Oke, untuk menyusun komponen dengan rapi. Ini sorry, belum, ketikanya belum sempurna ini. Nah, ini contoh kodenya. Tadi saya rubah. Kita langsung ke simulasinya saja. Nah, kita membahas kelebihan dahulu ya teman-teman. Kelebihan dan kekurangan. Habis itu kesimpulan, langsung praktek. Nah, untuk kelebihannya, ukuran yang sangat kecil mudah dipasang di tempat sempit. Contoh, kita membuat robot dari ini. Bisa ya kita membuat robot atau wajahnya saja. Harusnya bisa. Otaknya tetap ada di sini. Ya pastinya otak di sini. Otaknya ada di sini. Bisa langsung di solder ke PCB atau untuk project per main. Oke. Punya 2 pin. Punya 22 pin. 1 dan 0, digital dan analog. Cukup banyak untuk ukuran kecil. Kalau ukuran kita bisa menggunakan ESP juga. ESP itu lebih komplit teman-teman. Atau kita desain sendiri juga bisa menggunakan modul, bukan modul, kita bisa menggunakan Arduino Mega yang pinnya lebih banyak dan colokannya juga lebih banyak. Bisa diprogram lewat USB mini, tidak butuh alat tambahan. Tahan tegangan input sampai 6 tahan tegangan input 6 sampai 12 volt. Tidak cepat rusak saat tegangan naik turun. Seperti saya bilang tadi, saat tegangan naik turun, pin yang ada tulisan 5 volt sampai 3 volt itu akan tetap 5 volt. Lebih hemat listrik, cocok untuk proyek bertegangan tinggi, bertegangan baterai. Library dan softwarenya lengkap, didukung penuh oleh Arduino IDE. Nah, yuk lanjut ke kekurangan. Tidak ada colokan USB adaptor, cek juga cek barel, hanya
bisa lewatkan via USB. Nah, ini yang dimaksud. Ini ada USB Type C, ada USB B mini, ada USB biasa yang bukan Type C, bukan USB mini juga. Port USB mini jarang digunakan sekarang. Nah, ini bisa kita hapus ya teman-teman. Kita mencari yang ada USB Type C nya yang multifungsi. Saya sarankan menggunakan USB Type C karena kenapa? Kalau kita menggunakan USB biasa, itu colokannya cepat rusak itu. Entah kenapa, colokannya pasti cepat rusak kalau kita pakai USB yang biasa, bukan yang USB. Bisa cocok untuk komunikasi Arduino, Arduino, Arduino Uno. Bentuk dan ukuran berbeda, susah dipasang di breadboard. Enggak sih, enggak juga. Jika pin tidak lurus, terlalu lebar, akan susah dipasang. Kapasitas memori kecil, tidak cocok untuk program besar. Ya betul, tidak bisa untuk program besar. Hanya muat berapa tadi? 10, 300 berapa tadi ya? Tidak punya modul wifi, bluetooth, harus memakai modul tambahan. Nah, ini ya sahabat yang saya bahas tadi ya teman-teman. Ya, langsung kesimpulan. Arduino Nano adalah blok adalah board microcontroller kecil yang sangat cocok untuk proyek mini atau portable atau sistem tertanam. Ya, cocoknya untuk buat mainan ya. Buat mobil-mobilan juga sip ini. Meskipun kecil, ia memiliki kemampuan setara dengan Arduino Uno dan mendukung berbagai macam komunikasi dengan perangkat. Cocok digunakan untuk dalam dunia pendidikan maupun proyek jadi. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, ini saya rubah teman-teman. Nah, ini pin ya apa program yang ini ya teman-teman. Ini untuk memanggil pinnya yang ada di sini. Saya anggap memanggil pin serial ini saya belum tahu ya, lupa sekali. Pin mode merah output, pin mode kuning output, pin mode hijau adalah output. Ini sebagai outputan. Kalau kita rubah inputan juga bisa, tapi bukan LED yang di sini. Detail right, detail width. Nah, itu untuk sebagai penyuruh ini harus mati atau nyala. Ini kuning, digital red kuning, ini low ya, digital red merah high. Nah, jadi nanti ini kan ada delay. Itu delaynya sekitar 5.000-an. 5.000. Nah, 5.000 itu sama dengan 5 detik ya teman-teman. 5 detik. Nah, nyalanya akan menjadi 5 detik. Yang ini menyalanya menjadi 3 detik. Yang ini menyalanya jadi 5 detik. Yang hijau 5 detik. Yang kuning 3 detik. Yang merah 5 detik. Nah, kita membuat yang singkat-singkat saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini kita langsung ke percobaannya ya. Ini katanya menyala LED.
merah akan menyala, LED kuning LED merah akan menyala setelah 5 detik, bukan setelah, segitu. LED akan menyala selama 5 detik dan akan mati terus sampai kuning 3 detik, hijau 5 detik. Nah, yuk langsung ke simulasinya. Oh ya, kalian bisa coba-coba di sini juga. Ini ada sensor-sensor juga. Nah, yuk kita langsung. Ini kita bisa tambahkan ya teman-teman yang ada di sini. Nah, ini resistor. Saya lupa menambahkan resistor yang ada di sini. Jangan lupa beri resistor ya teman-teman. Ini hanya simulasi saja. Kita rapikan sedikit. Nah, yuk kita langsung coba apply. Nah, ini akan menyala selama 5 detik. Ini akan 3 detik. Nah, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Nah, akan berulang-ulang seperti ini terus. Kita bisa menambahkan logika di sini menggunakan if dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan servo juga. Servonya seperti ini. Servo. Nah, ini kita bisa menambahkan servo. Kita harus memprogram juga. Ya, kita harus berhubungan dengan program. Mau tidak mau harus berhubungan dengan program untuk mengatur ini jaraknya ke sini berapa. Nah, maksimal berapa, apakah bisa 360 derajat atau tidak. Nah, seperti itu aja. Oke, cukup sekian ya teman-teman kiranya untuk praktek saya kali ini. Tidak lebih ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya Mahendra Setiawan dari 11T1 undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.